Assalamualaikum Ana Ustazah. Hari ini kita akan masuk pembelajaran pertama dalam materi Bahasa Indonesia tentang ide pokok. Sebelum mulai belajar, ayo kita berdoa. Sikap berdoa. Amin. Kompetensi dasar yang harus Ana Ustazah kuasai pada materi ini adalah yang pertama, Ana Ustazah harus mampu menentukan ide pokok dalam teks lisan maupun tulisan. Yang kedua, mampu menyajikan hasil ide pokok dalam teks secara lisan maupun tulisan. Baik, kita lanjut ya. Masih ingatkah apa itu ide pokok? Materi ide pokok ini selalu diulang-ulang pada kelas 3 dan kelas 4. Ide pokok sama artinya dengan ide atau gagasan yang menjadi pokok utama pada setiap paragraf. Jadi, ide pokok, gagasan utama itu sama ya artinya. Ide pokok adalah dasar permasalahan dari suatu teks. Maksudnya gimana, Ustazah? Masih bingung ya? Ayo kita langsung ke contoh soal saja ya, biar makin paham. Contoh pertama, memainkan alat musik sasando tidaklah mudah. Dibutuhkan harmonisasi perasaan dan teknik untuk menciptakan melodi-melodi. Selain itu, keterampilan jari juga dibutuhkan untuk memetik senar seperti kecapi. Pertanyaannya, ide pokok dari contoh paragraf tersebut adalah, nah, anak ustazah, ingat konsep ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan pokok yang menjadi akar suatu masalah. Pada paragraf ini, dia menjelaskan tentang sulitnya atau tidak mudahnya memainkan alat musik sasando, sedangkan kalimat yang lainnya hanya kalimat penjelas. Jadi, ide pokok dalam paragraf ini adalah A. Bermain alat musik sasando itu sulit. Sampai sini paham ya? Jadi, ide pokok itu adalah akar dari suatu masalah, akar dari suatu paragraf. Contoh kedua, persahabatan Alex dan Raul sangat dekat. Pemikiran dan hobi mereka sangat cocok. Mereka sudah bersahabat sejak kecil. Hubungan keduanya sangat erat seperti kakak beradik. Ide pokok dari contoh paragraf tersebut adalah, nah, ingat lagi, kalau ide pokok itu yang menjadi sumber utama, pokok utama, gagasan utama dari suatu paragraf. Yang tepat adalah persahabatan dua anak yang dekat. Kenapa enggak A, Ustazah? Kenapa enggak yang B, Ustazah? Karena Alex dan Raul tidak seperti kakak beradik itu hanya kalimat penjelas. Persahabatan yang erat hanya kalimat penjelas. Pada paragraf ini menjelaskan mula-mulanya persahabatan dua anak yang sedang dekat. Siapa? Si Alex dan si Raul. Coba dipahami pelan-pelan ya. Kalau masih bingung, ulang lagi video Ustazah. Untuk latihan kita hari ini, silakan kerjakan buku tema 1 halaman 3-4. Nah, karena ada beberapa orang yang belum mengambil buku, silakan kerjakan di buku tulis ya. Nanti Ustazah kasih fotonya. Di halaman 3 terdapat teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Nah, anak Ustazah, silakan tentukan ide pokoknya. Karena ada 5 paragraf atau ada 5 bagian yang masuk ke dalam, berarti ada 5 ide pokoknya. Ustazah contohkan ya dari paragraf 1. Ayo kita baca teksnya dulu. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, pada paragraf 1 itu menjelaskan pada intinya bahwa salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak, sedangkan kalimat yang lainnya adalah kalimat penjelas. Artinya, Ustazah tulis nih di tabelnya. Ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat penjelasnya, dari secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, tinggal tulis di tabelnya ya. Oke lah anak Ustazah, semoga mengerti ya. Kalau masih belum paham, silakan diulang-ulang video dari Ustazah. Tetap semangat dan sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.